Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Al-Hafiz, biasa dipanggil Hafiz. Saya adalah siswa PPPJ Angkatan 79, Gelombang 2, kelas 16, nomor absen 28. Di sini saya akan membahas tentang tindak pidana penyerobotan tanah atau biasa disebut stelionat. Sebagai salah satu aset yang sangat berharga, tanah atau properti sangat prospektif dalam bisnis atau investasi, mengingat harganya relatif stabil dan cenderung terus naik dari tahun ke tahun. Tak heran jika kebutuhan dan permintaan tanah akan terus meningkat. Maraknya kasus sengketa akibat penyerobotan tanah secara tidak sah membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih definisi dari penyerobotan tanah ini? Salah satu alasan mengapa penyerobotan tanah banyak terjadi adalah karena kurangnya sosialisasi serta pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum mengenai tindak pidana penyerobotan tanah ini. Menurut KBBI, penyerobotan atau kegiatan menyerobot mengandung arti mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Beberapa bentuk konkret dari tindakan penyerobotan tanah antara lain mencuri, merampas, menduduki atau menempati tanah atau rumah secara fisik yang merupakan milik sah orang lain, mengklaim hak secara diam-diam, melakukan pematokan atau pemagaran secara ilegal, melakukan penggarapan tanah, melakukan penjualan suatu hak atas tanah, dan menggusur atau mengusir secara paksa pemilik tanah sebenarnya. Penyerobotan tanah atau yang biasa disebut dengan stelionat diatur dalam pasal 385 KUHP. Pasal 385 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku kedua membahas tentang pasal-pasal kejahatan secara rinci yang juga mencantumkan satu pasal yang bisa memberatkan para pelaku penyerobotan tanah ini. Warga, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta bisa menjadi pihak yang dirugikan karena haknya sebagai pemilik tanah yang sah telah direbut kuasanya oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Adanya pihak yang melakukan kecurangan tentu bisa merugikan si pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu, penting sekali memahami legalitas tanah. Dan perhatikan ketika Anda bertransaksi produk properti, jangan sampai tanah yang diperjualbelikan itu ilegal, alias masih dimiliki secara sah oleh pihak lain. Dalam KUHP buku 2 bab 25, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun. Pasal 385 KUHP terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Secara ringkas, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku. Lalu, langkah hukum apa saja yang harus kita tempuh dalam tindak pidana penyerobotan tanah ini? Secara umum, ada aturan hukum yang mengatur tentang kasus penyerobotan dalam KUHP, yang merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Selain KUHP pasal 385, penyerobotan tanah ini terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 atau biasa disebut Perpu 51 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya, tepatnya pada pasal 2 dan pasal 6. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pihak yang berhak atas tanah dapat melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata untuk menjerat perbuatan pelaku penyerobotan tanah. Dalam kasus ini, unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, yang artinya kurang lebih sebagai perbuatan seseorang yang menjual atau menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak yang lain, dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut. Untuk itu, waspadai legalitas tanah yang akan diperdagangkan atau digunakan. Jika status tanah girik, Anda bisa telusuri faktanya dulu sebelum diubah menjadi SHM atau surat hak milik. Namun, jika ternyata diketahui tanah tersebut masih milik orang lain, maka Anda bisa melaporkan hal ini ke pihak kepolisian untuk segera dilakukan penyidikan dan pemanggilan para pelaku untuk dijerat kasus pidana penyerobotan tanah. Hindari praktek-praktek penyerobotan tanah dan cara-cara ilegal lainnya dalam menguasai dan memperoleh tanah. Salah satu langkah pencegahannya adalah memberikan pembatas yang jelas di sekeliling lahan yang dimiliki untuk menunjukkan secara akurat
batas antara lahan yang kita miliki dan lahan milik orang lain. Ingat, kemudahan membeli tanah harus dibarengi dengan kecermatan menilik legalitas. Senang hanya karena mendapati harga murah bisa berujung petaka di belakang hari. Yuk jadi konsumen properti yang cerdas. Mulailah dengan mengenal lebih dekat berbagai kebijakan dan prosedur pengurusan dokumen pertanahan di Indonesia.